sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Saya tahu untuk datang ke tempat ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ini merupakan langkah awal yang tepat yang sudah Anda lakukan. Sebelum kita memulai sesi ini, perkenalkan saya Feby Mamahit yang akan mendampingi kamu selama proses konseling. Dan perlu kamu ketahui bahwa seluruh informasi yang kamu sampaikan dalam sesi ini akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk memulai sesi kali ini? Iya, siap. Ya, baik. Jadi, apakah belakangan ini kamu merasakan sesuatu yang membuat kamu tertekan atau mungkin memengaruhi emosimu? Sejujurnya Kak, saya merasa cukup stres ya akhir-akhir ini. Apalagi tugas kuliah yang sangat banyak, kemudian nilai akademik saya yang menurun, dan saya merasa kepala saya itu terasa penuh. Oke, baik. Saya mengerti. Jadi saya mengerti tekanan dari dunia perkuliahan itu memang bisa sangat melelahkan dan menguras energi kita. Apalagi sekarang kamu sudah semester 4 ya? Iya. Ya. Nah, sejak kapan kamu mulai merasakan tekanan ini? Saya mulai merasa banyak sekali tekanan akibat tugas kuliah ini kurang lebih 2 bulan terakhir ya Kak. Oke, Karena baik. tugas yang mulai sangat menumpuk dan saya merasa tugas-tugas ini sulit untuk saya kerjakan dan saya selesaikan. Iya, oke. Nah, tadi kamu sempat menyebutkan bahwa kamu ternyata mengalami stres ini yang berkaitan dengan banyaknya tugas yang kamu terima. Nah, apakah saat menerima tugas dari dosen, kamu kesulitan dalam hal memahaminya atau kamu merasa tidak mampu dalam menyelesaikannya? Sejujurnya Kak, saya merasa sulit ya untuk memahami penjelasan ataupun tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian saya juga merasa bingung karena tugas yang sangat banyak. Saya bingung untuk memulai menyelesaikan tugas yang mana terlebih dahulu. Dan walaupun ketika saya menyelesaikan tugas, saya juga merasa tidak yakin dengan hasil yang sudah saya kerjakan. Jadi saya tidak yakin dengan kemampuan saya sendiri Kak. Oke, baik. Nah, saya memahami perasaan kamu ketika beban tugas kuliah semakin banyak dan kepercayaan diri mulai menurun. Hal ini akan menyebabkan kita merasa sangat stres. Nah, apakah kamu juga mengalami perubahan dalam kebiasaan hari-hari sejak kamu mulai merasa stres? Untuk perubahannya, ketika banyaknya tekanan ini, saya merasa saya kesulitan tidur sih Kak. Saya bahkan bisa tidur ketika pukul 3 dini hari. Kemudian saya kekurangan nafsu makan, bahkan berat badan saya menurun Kak. Saya merasakan. Kemudian saya juga ketika berada di kos, saya tidak mau bergaul ataupun tidak mau bertemu dengan teman-teman kos saya. Saya lebih memilih untuk mengurung diri di kamar. Jadi saya lebih merasa lebih mau menyendiri Kak. Kemudian selain itu saya juga menjadi lebih mudah marah. Jadi emosi saya tidak stabil menurut saya. Bahkan dengan hal-hal kecil sekalipun saya akan cepat tersinggung dengan hal tersebut. Oke. Terima kasih sudah mau terbuka dengan saya. Gejala yang kamu alami ini memang sering muncul ketika seseorang mengalami tekanan psikologis. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah ada orang-orang di sekitarmu yang memberikan dukungan selama kamu merasa tertekan? Sejujurnya Kak, orang-orang di sekitar saya, terkhusus keluarga saya, dan juga saya memiliki seorang pacar ya, yang dimana dia sebenarnya sangat mendukung saya. Seringkali dia juga membantu saya untuk mengerjakan tugas kuliah ini, tapi di sisi lain saya merasa membebani dia karena ketidakmampuan saya untuk mengatasi tekanan yang saya rasakan saat ini. Oke, baik. Nah, saya senang mendengar ketika kamu memiliki seseorang yang bisa mendukung dan mensupportmu. Nah, perasaan khawatir ketika kita membebani seseorang itu memang sebuah hal yang wajar, apalagi ketika kita berada di masa-masa yang sulit. Namun, perlu juga kita ingat bahwa
Menerima bantuan orang lain itu bukanlah sebuah tanda atau sebuah hal yang menunjukkan kita lemah, tetapi itu justru bisa membangun hubungan yang sehat di antara kita. Nah, selama komunikasi kalian berjalan dengan baik, di situ akan terjadi dukungan. Nah, kalau begitu menurut kamu, hal apa sih yang bisa kamu lakukan untuk bisa keluar dari stres atau tekanan yang kamu alami saat ini? Menurut saya, hal yang dapat saya lakukan mungkin ketika ada tugas dari dosen ya Kak. Ketika ada tugas dari dosen, mungkin saya lebih cepat untuk mengerjakan tugas tersebut, tidak menunda-nunda untuk mengerjakannya, supaya tidak ada tugas yang menumpuk. Kemudian menurut saya juga ketika dosen mengerjakan, mungkin saya jangan terlalu fokus ke HP sih Kak, menurut saya. Oke, baik. Nah, jawaban yang kamu berikan ini sudah benar dan ini bisa menjadi sebuah strategi loh untuk bisa kamu terapkan dan kamu bisa perlahan untuk keluar dari tekanan yang kamu rasakan akibat banyaknya tugas yang kamu terima. Nah, seperti kamu bisa untuk tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Jadi ketika dosen memberikan tugas, nah segeralah kamu mengerjakannya agar tugas tidak menumpuk dan kamu akan terhindar dari stres. Selanjutnya tadi kamu katakan susah fokus. Nah, ketika dosen menjelaskan, bisa jadi mungkin kamu tidak fokus karena ada handphone di samping kamu. Jadi kamu bisa menjauhi handphone dulu dari sisi kamu dan kamu bisa lebih fokus kepada pengajaran dosen sehingga juga kamu bisa lebih mudah untuk memahami apa yang dosen katakan, apa yang dosen ajarkan. Oke, Kak. Terima kasih sudah datang dan mau berbagi cerita dengan saya. Dan terima kasih atas keterbukaan serta keberanian kamu untuk berbagi. Nah, dari cerita yang kamu sampaikan tadi, saya bisa memahami betapa beratnya beban yang sedang kamu pikul. Mulai dari tekanan akademik, kamu mengalami rasa ketidakpercayaan diri, sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam rutinitas harian kamu dan kondisi fisik serta emosional kamu. Nah, perasaan stres, bingung, bahkan marah yang kamu alami itu adalah hal yang wajar dan kamu sudah melakukan langkah yang tepat untuk datang ke sini untuk berbagi cerita dengan saya dan itu menunjukkan bahwa kamu peduli dengan diri kamu sendiri dan kamu ingin pulih. Nah, sekali lagi terima kasih dan percayalah kamu tidak sendiri dan saya percaya kamu punya kemampuan untuk melalui masa sulit ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Makasih Kak.